other. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. She said she gave me the face, but not gave me the heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Olivia. Di sini kita masuk bab ke-20 yaitu DNS server Caching Forwarding. Nah, pada bab kali ini kita akan membahas tentang beberapa materi. Ada yang pertama, konsep DNS server, kedua, konfigurasi host pada Ubuntu client, ketiga, konsep caching DNS server, keempat, konfigurasi caching DNS server dan lain sebagainya. Nah, kita langsung saja masuk materi pertama yaitu konsep DNS server. Di sini saya memiliki topologi yang akan menggambarkan mengenai konsep dari DNS server. Di sini terdapat klien kita, lalu di sini ada DNS Google, lalu pastinya ada facebook.com, dan pastinya semuanya sudah dihubung ke internet. Ini adalah klien kita, dan kita ingin mengakses facebook.com. Maka facebook.com itu akan merequest dulu ke server Google, dan nantinya server Google akan ngasih IP dari facebook.com-nya, di mana IP tersebut adalah 152.20.20.8.35. Baru kita bisa mengakses facebook.com tersebut. Jadi intinya DNS berfungsi untuk mentranslate domain name ke IP address-nya. Name adalah facebook.com. Jadi misalnya ada DNS, kita tidak bisa mengisi facebook.com-nya, tapi harus mengisi IP dari facebook.com, dan itu cukup ribet. Oleh karena itu terdapat DNS untuk mentranslate facebook.com. Jadi kita sebagai klien cukup menulis subdomainnya saja, tidak perlu IP-nya saja. Masuk materi kedua yaitu konfigurasi host pada Ubuntu client. Nah, di sini saya sudah berada di kliennya dan sudah berada di root juga. Kita akan coba konfigurasi host, di mana kita tidak akan menggunakan IP-nya, tetapi menggunakan nama dari hostnya. Kita pastikan apakah klien bisa ping ke server 1 dan 2. Kita ping enter. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita lanjut berikan perintah yaitu nano /etc/host. Nah, di sini teman-teman pada bagian IP 127.0.1.1 itu bisa enter, lalu tuliskan IP server 1 dan 2. Di sini saya sudah menuliskan yaitu 10.10.10.10.2 dan .3. Lalu IP routernya yaitu 192.168.137.10. Nah, di sini bisa CTRL saja. Kemudian lanjut kita coba ping RTR strip Debian. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Masuk materi ketiga yaitu konsep caching DNS server. Di sini saya memiliki sebuah topologi. Nah, sebelumnya komputer kita itu ingin mengakses, maka harus DNS request dulu ke server Google. Tapi di DNS caching ada sedikit perubahan. Misalnya, komputer kita ingin mengakses facebook.com, maka harus melakukan request ke DNS server dulu. DNS server nantinya akan ke local DNS. Local DNS akan melakukan request ke server Google ketika server Google sudah melakukan answer nya dan memberikan IP dari facebook.com, maka IP yang diberikan server Google dari facebook.com-nya akan disimpan di Chunks local DNS server. Jadi intinya di local DNS ini dia menerima permintaan DNS request dari klien. Dia akan meminta IP dari Google. Jika sudah diberi IP, maka IP tersebut akan disimpan di Chunks-nya ya teman-teman. Masuk materi keempat yaitu konfigurasi caching DNS server. Kita bisa pergi ke root dulu di sini dengan zoom in. Lalu kita akan install apt bin 9. Di sini kita berikan perintah apt install bin 9. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini karena saya sudah menginstal, jadi kita tidak perlu menunggu lama ya teman-teman. Lalu di sini kita akan berikan perintah nano /etc/default /bin 9. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini pada bagian options teman-teman bisa tambahkan min 4 nya ya teman-teman.
Di sini saya sudah mengetikkan, jadi tidak perlu. Kita bisa ctrl X, Y, dan enter. Langkah selanjutnya kita pergi ke nano, slice etc, slice bin, slice name, slice conf dot options. Di sini pada bagian options kita enter. Lalu kita bisa ketikkan pada baris yang paling awal, yaitu ACL internal strip network. Lalu kurung kurawal. Terus kita enter, kita tab. Lalu kita ketikkan IP-nya 1172.16.1.0. Kita berikan tanda titik koma. Lalu kita enter, kita berikan kurung kurawal tutupnya, dan kita berikan titik koma lagi. Lalu jika sudah, kita pergi ke bagian directory. Nah, di sini kita bisa tab. Lalu kita ketikkan yaitu question. Lalu bisa kita kasih spasi, lalu titik kom, lalu yes, dan jangan lupa titik komanya ya teman-teman. Lalu kita enter, kita tab lagi, kita tuliskan allow strip query kurung kurawal buka internal strip network terus titik koma kurung kurawal tutup titik koma lagi. Nah, jika sudah, kita bisa pergi ke bagian DNS sec validation. Nah, di sini autonya bisa ganti menjadi yes saja. Nah, kalau sudah, ini kita enter, kita tab, kemudian tuliskan DNS sec strip enable yes titik koma. Nah, kalau sudah, kita bisa ctrl X, Y, dan enter. Kemudian kita cek name strip check conf. Nah, di sini sudah tidak ada kesalahan lagi ya teman-teman. Lalu kita bisa restart sysctl restart bin 9, kita enter. Nah, di sini sudah ya teman-teman, dan berhasil. Masuk materi kelima, yaitu konsep forwarding. Nah, di sini konsepnya itu hampir sama dengan caching. Misalnya kita memiliki laptop, terus laptop kita ingin mengakses facebook.com, maka dia akan melakukan request ke DNS lokal, dan lokal DNS juga akan melakukan request ke server dan akan menyimpan di chat lokal DNS server. Baru ketika kita ingin request ke DNS servernya, forwarding lokal DNS itu tidak akan melakukan DNS request, tapi hanya akan meneruskan IP server Google-nya, sehingga server Google mengirim IP dari facebook.com melalui lokal DNS-nya. Lokal DNS juga hanya akan meneruskan IP tersebut ke laptop kita. Masuk materi ke-6, yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Nah, di sini pada bagian forward dash kita hapus saja itunya, slice-nya kita hapus. Lalu di sini juga dihapus.
Lalu di sini pada bagian 00-nya kita ganti menjadi IP yaitu 8.8.8.8. Lalu kita bisa enter, tab, kita tambahkan juga IP 8.8.4.4. Nah, di bagian titik komanya, di sini kita jangan lupa menambahkan titik koma. Kita enter pada bagian kurung kurawalnya, kita tab, lalu kita ketikkan forward only, lalu titik koma, lalu kita bisa Ctrl X, Y, enter. Lalu kita bisa cek lagi. Nah, di sini sudah tidak ada apa-apa ya teman-teman, artinya sudah berhasil. Oke, sekian video pada bab ke-21 ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam saya menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.